Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, para sepuh ini sepuh, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita di Kamis Pamungkas di bulan Syawal. Karena pekan depan sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Kita menyebutnya bulan Hafid. Kenapa disebut bulan Hafid? Karena bulan ini terjepit di antara dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka disebut dengan Hafid. Ya, kalau tidak ditemukan di istilah padanannya, maka dari istilah ini saya gali diungkapkan ada Harfidnas, hari kejepit nasional, yang libur panjang. Hari ini libur, besok masuk, Sabtu libur lagi. Nah, kalau bisa mah sekaligus kita dipanjangkan. Kita lanjutkan bahasan kita kemarin itu masih tema besarnya apa? 4. Implementasi amaliyah Ramadan. Ramadan sebagai madrasah, sebagai canda di muka, sebagai tempat pelatihan, maka diharapkan lulusan Ramadan itu memiliki 4 kompetensi. 1. Ahli takwa. 2. Ahli ilmu. 3. Ahli syukur. 4. Ahli irsyad. Ya, sekali lagi, kemarin sudah kita sampaikan, Ramadan itu mendidik kita dan kita diharapkan sebagai alumni Ramadan memiliki 4 kompetensi, 4 keahlian. Pertama, menjadi ahli takwa, memiliki kompetensi dalam ketakwaan. Yang kedua, ahli ilmu, memiliki kompetensi dalam keilmuan. Yang ketiga, ahli syukur, punya kompetensi dalam bersyukur. Dan yang keempat, memiliki kompetensi irsyad, memiliki keahlian di bidang irsyad. Yang pertama, kemarin sudah sampaikan, apa itu? Ciri seseorang yang menjadi ahli ilmu atau memiliki kompetensi dalam keilmuan. Ada berapa cirinya? Masih ingat? Ada berapa? 4. Ciri orang yang memiliki kompetensi keilmuan. Dasarnya Quran surah Ad-Dariyat. Surah apa? Ad-Dariyat. Surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 20. Ayo, masih ingat ada berapa? Ada 5 dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 15 sampai ayat 20. Ulang.
Apa saja cirinya seseorang itu sudah memiliki atau meraih kompetensi ketakwaan? Merujuk Quran surah Ad-Dariyat surah ke-51 ayat 15 sampai 20, cirinya ada 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannati wa uyun, dia akan berada di dalam surga, di dalam taman yang indah, wa uyun, dan di dalamnya ada mata air yang memancar. Jadi kalau ada air mancur itu simbol-simbol kesejukan. Ini ciri ini apa itu ciri ini gitu? Ada kemakmuran. Sebab misalnya air mancur pasti buka modal. Artinya dia memiliki kelayakan. Jadi orang-orang muttaqin, ahli-ahli takwa itu akan ditempatkan di surga yang memancar mata air, sumber kehidupan, sumber ketenangan, sumber ketentraman, sumber kenyamanan. Maka kita pun seringkali membuat taman-taman yang pasti di dalamnya diharapkan memancar air mancur. Nah, bagaimana mereka bisa ada di sana? Akhidina ma'atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang diberikan, diperintahkan, diajarkan oleh Allah kepada mereka, sehingga innahum, mereka semua kan qabla dzalika muhsinin, mereka sebelum ke akhirat ini, sebelum masuk surga, di dunia muhsinin, senantiasa sepanjang hidupnya berbuat kebaikan. Jadi sekali lagi, ciri ahli takwa yang pertama yaitu setiap orang yang sepanjang hidupnya senang berbuat kebaikan. Nah kan ini kenapa orang ini melakukan kebaikan sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya dia mengisi dengan kebaikan. Dan ahli takwa memiliki ciri ini. Kenapa demikian? Nah jawabannya, kenapa mereka senang berbuat kebaikan? Kenapa mereka dipacu dengan kebaikan? Jawabannya yang sudah kita ketahui di Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 47. Kenapa orang takwa itu sepanjang hidupnya selalu berbuat kebaikan? Apa yang melatar belakanginya? Apa yang memotivasinya? Apa yang menjadi rujukannya? Kan begitu. Orang berbuat kebaikan, pertama pasti ada rujukannya, pasti ada alasannya. Namun yang berbuat kebaikan, apa itu? Dewek teh jalan wali kota. Nah, jadi bandel gitu sih eta. Neta apa? Nyalon anggota legislatif. Jadi ada. Nah, orang takwa pun ada alasannya. Kenapa mereka orang-orang yang takwa itu mereka qabla dzalika, sebelum masuk surga ini muhsinin, selalu berbuat kebaikan.
yang menjadi alasannya, apa filosofinya, sehingga mereka setiap waktu selama di dunia berbuat kebaikan. Jawabannya, salah satunya ditemukan di Quran surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 47 yang sudah kita ketahui. Di akhir ayat Allah masih tahu begini, Inna yauman, sesungguhnya satu hari, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, ka'al kisanatin mimma ta'udun, itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian di dunia. Jadi satu hari di sisi Allah di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini yang sudah selesai kita sampaikan. Jadi sampai di akhirat sarwajeng 1000 tahun di dunia. Nah, kalau kita kalkulasi 1000 tahun dibagi 24 jam, kalau 24 jam dari semalam dibagi 24 jam, maka 1 jamnya sama dengan 41 tahun 16 hari. Karena kata-kata 1 tahun itu 365 hari. Gitu hitungnya. Ya. Maka kalau 1000 tahun dengan jumlah kali 365 hari dibagi 24 jam, maka 1 jamnya sama dengan 41 tahun 16 hari. 41 tahun 16 hari. Ya. 1 jamnya itu sajam teh sarwajel 40 hiji tahun saja. Nah, kita akan kalkulasi dengan umur manusia yang saya kita gunakan. Umur manusia atau estimasi harapan hidup, Pak, namanya. Estimasi harapan hidup rata-rata manusia modern kita ini di angka 78 tahun. Nah, ini vaksin begitu. Ya, maksimal 78 tahun. Ya, yang lebih-lebih ya syukurlah. Ya, mudah-mudahan kita yang belum sampai 78 tahun bisa sampai ke 80-an lah. Oke. Kalau 78 tahun dikurangi 15 tahun. Dari mana angka 15? Akil balik. Karena usia akil balik kita belum punya catatan baik dan buruk. Jadi itu tidak dihitung. Itu dianggap clear saja. Ya. Jadi sisa 63. Baik. Oke. Nanti ada korelasinya dengan usia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 63, Pak, dikurangi lagi 8 jam per hari. Jadi total untuk beribadah, untuk tidur. Karena 8 jam itu waktu yang tidak efektif. Dan molor, Pak. Molor 8 jam. Tete anu normal menurut ahli kesehatan tidur yang baik itu 8 jam. Ya, 8 jam. Eta nu tidur normal. Nu beuki molor teuing lebih disakitu. Ya, 8 jam kali 63 tahun, Pak. 8 jam kali 63 tahun. Itu sama dengan 21 tahun. Jadi kalau diakumulasi tidur kita itu, kalau usia kita 78 tahun dikurangi 15 tahun sisa 63 tahun, tidur ngungkul teh 20 hiji tahun, Pak. Tidur saja. Di luar tidur bulan Ramadan. Kalau Ramadan mah Allah molor orang kadang nonton
Jadi 21 tahun. Ya kan 8 jam. 8 jam kali 63 tahun. Kalau 1 tahun itu ada 365 hari, 8 jam dikali 305 hari dibagi sekian, dibagi 24, itu total yang kita hitung 21 tahun. Kalau 63 dikurangi 21 tahun, maka sisa umur yang efektif untuk ibadah itu hanya tinggal 42 tahun. 42 tahun itu setara dengan 1 jam. Kita kan udah banyak tidurnya. Eta teh anu sesana. Nah, nu 42 tahun teh eta teh cantang tuh eusina teh taat kabeh. Aya maksiat, ada koclak, aya sekrek, aya Amun dikaitkan sama Al-Kahfi seberapa nih? Al-Kahfi itu tidurnya di sana itu 300 tahun wasitun. Nah, karena itu gini kalau di Al-Kahfi ayat 25. Jadi pemuda-pemuda yang tidur di dalam gua itu 300 tahun menurut Samsiah. Kalau menghitung Komariah, wasituna ditambah 8 tahun. Berapa? 9 tahun. Jadi total kalau menggunakan kalender Komariah, peredaran bulan, maka pemuda Al-Kahfi di dalam gua itu tidurnya 309 tahun. 309 tahun kalau kalender Samsiah Komariah. Kalau kalender Samsiah itu 300 tahun. Kenapa? Karena per 20 tahun bedanya 1 tahun. Per berapa tahun? Per 20 tahun. 20 tahun 1 tahun. 1 tahun bedanya. Atau 6 hari per tahun. Karena per hari bedanya 6 jam. Per hari bedanya 6 jam. Kalau Komariah pergantian tanggal jam 6 maghrib, Samsiah jam 00. Itu kan bedanya. Sehari bedanya 6 jam. Setahun bedanya 11 hari. Per tahun 11 tahun. Itu tadi. Kalau kemarin Idul Fitri tanggal 22, ya, 22 Mei tahun depan Idul Fitri itu tanggal 10 Mei. Kita pembuktian apa uang logam ya? Ya, Kebanyakan ke pasar gitu kan. ya kan itu dihitung di Al-Quran di Al-Kahfi, Pak. Al-Kahfi ayat 25. Ayat Qurannya. Surah Al-Kahfi ayat 25. Petunjuknya. 82 ayat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 25. 110 Pak. 10 ayat mengapa? Kan? Mengapa 10 ayat pertama? Walabisu 300 tahun Pak. Apa? 300 tahun Pak. Iya, terus kesannya sama 300 tahun. Iya. Wazadarutis Walabisu 300 tahun dan Walabisu bil kafihim salasa mi'ati sinina wajdadu tis'a. Nah, jadi 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Yang 9 tahun itu Komariah. Kalau Samsiah 300 tahun. pas Kalau Komariah ditambah 9 tahun. 9 tahun. Jadi 309 tahun. Itu sejak dulu perbedaan Komariah dan Samsiah sudah ada, Pak. Kalau Komariah ditetapkan pergantian tanggalnya sama Rasulullah. Komariah. Kalau Samsiah penetapan jam 00 itu oleh Raja Namrud. Oh, Namrud. Ya. Namrud itu cucu ketiga, generasi ketiga. Kalau nggak salah
kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Incu Nabi adalah si Namrud. Kalau Namrud itu di daerah Mesir, Itu di Babilonia. Babilonia di lembah Mesopotamia di kaki Gunung Ararat perbatasan Irak. Gunung Ararat itu jauh. Irak itu masuk kategori Babilonia. Dulu di sana ada sebuah gunung namanya Ararat, tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Mereka turun ke lembah membuat perkampungan namanya Babilon. Dan Nabi Ibrahim juga orang sana, Pak, sebelum pindah ke Mesir. Maka sejarah mencatat bangsa di dunia yang pertama kali memperhatikan peredaran benda langit itu adalah bangsa Babilonia, yang menetapkan Januari, Februari, Maret begitu nama bulan itu orang Babilonia. Mana buktinya? Al-Quran menjelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhan, maka yang pertama dianggap Tuhan adalah matahari. Itu sebelum Masehi. Sebelum Masehi Nabi Isa belum ada. Tahun berapa itu sebelum Masehinya? Sebelum itu bisa 10.000 tahun sebelum Masehi. Karena Nabi Isa belum lahir. Ini umat Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum Isa ya. Sebelum Isa. Oh, Isa pesan ayat di mana kan Nabi Isa. Dan dari Adam ada Nuh. Jadi generasi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Kalau dari urutan Nabi, ya. Nah, Nabi Nuh punya keturunan. Jaraknya Nabi Adam Nabi Nuh Sekitar 5.000. kan? 5.000 tahun. Oh, gimana? Baiknya. Ya. Nah, dari Nabi Nuh alaihissalam punya keturunan. Salah satu cucunya adalah Namrud. Namrud itu memang dia pertama ahli matematik. Namrud ahli fisika, ahli geofisika. Pintar si Namrud itu luar biasa. Lalu belon mau bisa untuk pintar si Namrud. Ya. Kita mau ngumpulin data anak para ahli dulu. Al-Quran. Dari aku Al-Quran. dari Adam ke Al-Quran. Oh, Itulah yang tidak terbantahkan oleh orang-orang Quraisy. Kenapa Nabi Muhammad tahu tentang silsilah dan sejarah? dari wahyu. Dari wahyu. Makanya para ahli Al-Quran merumuskan isi Al-Quran itu ada 5 pokok. Pertama tentang akidah, keyakinan. Yang kedua syariat, teknis ibadah, dan hukum. Yang ketiga hukum. Yang tiga hukum. Yang keempat wakan wain. Jadi apa namanya wakan itu? Punishment kan? Reward and punishment. Reward and punishment. Ya. Janji dan ancaman begitu dalam bahasa istilahnya. Reward and punishment. Yang kelima adalah kisah sejarah. Oh, sejarah. Ya. Ini isi pokok Al-Quran. Menurut para ahli ada 5. Akidah dengan dimensinya, keyakinan teguh kepada Allah. Yang kedua syariat, teknis ibadah dan pelaksanaan ibadah supaya ulah salah ibadah. Yang ketiga menyangkut hukum sosial, hukum keluarga, hukum politik, apa itu siasat segala macam, menyangkut hukum. Yang keempat wa'an wa'in. Kalau beribadah berbuat kebaikan ini balasannya, kalau berbuat dosa ini balasannya. Itu namanya wa'an wa'in. Yang kelima tentang kisah, tentang sejarah. Maka ketika Rasulullah menjelaskan tentang ini, tentang Adam, tentang segala macam, mereka ngomong, benar juga. Dari mana Nabi tahu kalau bukan dari wahyu? Dan termasuk Ashabul Kahfi. Berapa lama
mereka di Goa? Al-Quran kasih tahu. Mereka tinggal di dalam Goa itu adalah Siti Nami'ah 300 tahun. Salah semi'ah 300 tahun. Wasit Watis'ina dan 9 tahun. Kenapa begitu? 300 tahun itu hitungan peredaran matahari, ditambah 9 tahun karena peredaran 3 tahun 9 bulan. Jadi mereka tinggal di Goa itu, tidur di Goa, bersembunyi Goa sampai wafat. Gogoknya yang mati begitu berapa lama? Kalau tadi Pak Kos membaca sejarahnya, mereka begitu keluar dari Goa mau belanja pakai uang yang berlaku 300 tahun yang lalu. Maka Anda kasih tahu mereka dalam Goa itu 300 tahun karena peredaran matahari. Kalau kita kan golden Belanda itu punya. Iya, Belanda. karena kita sejarah itu hanya menghitung dari uang yang mereka miliki, koinnya. Kemudian diperiksa, oh ya waktu duit zaman bahula tuh 300 tahun yang lalu ya mah. Jadi para pemuda kafir baru sadar bahwa dia tertidur di sana itu 300 tahun. Umpamanya dibalik, jadi penelitian sejarahnya setelah turunnya Al-Quran. Setelah Al-Quran, sejarah itu sebagian kecil dari kisah. Bahkan hanya sebagian kecil dari riwayat, dari ilmu hadis. Sejarah itu sebagian kecil dari ilmu hadis, Pak. Begini saya buktikan. Saya buktikan. Kelemahan sejarah itu sebagian. Sejarah tentang Majapahit, sejarah tentang Pajajaran Sriwijaya. Siapa sanadnya dan siapa rawinya yang dapat dipercaya? Ketemu dengan Sriwijaya. Kebaikan. Siapa? Kita aja di Pajajaran ini. Siapa yang ketemu dengan Raja Pajajaran? Siapa saja? 1, 2, 3. Kita ini sanad keberapa ini? Wah. Nah, sejarah ini ditulis seringkali sesuai dengan keinginan penulis, Pak. Keinginan. Keinginan penulis. Karena real fact. Subjektif sekali kan. Sangat subjektif. Sangat subjektif. Subjektif. Siapa yang bisa melakukan mengkonstruksi ulang? Mengkonstruksi ulang. Rekonstruksi ulang. Rekonstruksi. Dari lelit-lelit itu. Itu kan dibuat karena kan ini. Borobudur. Sejarah itu seringkali ditulis berdasarkan keinginan penguasa. Dikira-kiranya. Tidak bisa diuji. Beda dengan hadis. Kalau hadis diuji setiap orang. Oh, orang ini sering lupa, jatuh derajat hadisnya. Ulang jatuh ini. Ya. Mau duanya. Bisa dianggap palsu atau paling tidak dhaif. Ini inti suasana tidak. Si A sama si B ini pernah ketemu tidak? Tidak. Kalau tidak ketemu, mengkoti, terputus. Hadisnya dhaif. Beda dengan sejarah. Para penulis sejarah abad sekarang ketemu dengan Majapahit. Orang Walanda Dan Belanda menulis sejarah sesuai dengan keinginan Belanda. Contoh yang kita gugat hari ini tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia selalu dikutip sampai tahun 90-an. Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat. Apa hubungannya dengan Gujarat? Ada apa di Gujarat? Gak ada apa-apa. Islam itu dia langsung, bahkan yang kita tahu Gujarat hari ini. Tapi
berlaku di sekolah-sekolah teh palsu. Sejarah itu seringkali ditulis oleh keinginan penguasa. Pantas. Itu problemnya. Meteran. Pantas film G30. Sudah tanya ya. Film G30 ada yang menentang. Nah, sudah begitu penguasa. Penguasa, keinginan penguasa begitu. Oh. Dan begitu sudah Jadi cerita-cerita itu ada tapi kemarin aja. Iya. Sesuai dengan pembinaan penguasa. Karena untuk apa? Untuk melanggengkan identitasnya. Terkecuali yang sudah ada dokumentasinya, ada film-film lama gitu ya. Nah, kan film itu dikonsultasikan. Perjuangan itu betul Ya. Jadi film-film itu kan didokumentasikan atau divisualkan hasil konsultasi, Pak. konsultasi Konsultasi. visual. Iya. Nggak bohong kan. Itulah sejarah. Makanya begini, Pak. Bagus ya. Untuk menghancurkan sebuah bangsa tidak perlu dikirim pasukan militer. Belokkan saja sejarah hidupnya. Betul. Termasuk kondisi Indonesia ini namanya. Kondisi Indonesia ini gitu. Rumah yang Dibelokkan aja sejarah masyarakat. Dia akan kehilangan sajau. Apa sajau? Pohon. Pohon itu akar kuat kalau akarnya nancap ke tanah. Makanya sejarah itu dari bahasa Arab namanya sajau. Sajau itu artinya pohon. Pohon itu akan kuat meskipun ditimpa angin kencang karena dia punya akar yang kuat. Jadi kalau sejarah akarnya harus dibelokkan. rumah penguasa. Pak Ustadz, manakala kita ketidaktahuan itu sebelum Al-Quran ada itu, bagaimana itu Pak Ustadz? Yaitu mengikuti, makanya gini, mengikuti keinginan para kepala sukunya. Sejarah itu dibangun oleh mereka. Jadi ini dalam bahasa sekarang, Pakus mau jadi pemimpin, maka dibuatlah narasi yang bagus tentang Pakus ini, seolah-olah tanpa kata. Itulah sejarah dibuat. Kalau sekarang namanya narasi. Diciptakan dengan baik. Nah, kita ini bangsa yang memiliki apa istilahnya itu selalu dibikin legendaris, legenda. Saya ingin memberikan contoh bahwa masih tersimpan dalam memori bangsa kita ini sifat yang namanya legendaris. Artinya sesuatu yang harus melegenda. Untuk menjadi pemimpin di negeri ini harus punya kesan legenda. Pak Harto, Pak Karno begini, kesaktiannya itu legenda. Pak Harto punya memiliki kelebihan, itu kan legenda. Dulu sempat Pak Habibie adalah tokoh yang sangat keunggulan teknologi. Itu semacam legenda. Itu dibuat narasi, Pak. Nah, sejarah itu sedang menarasikan sesuatu. Pencitraan deh ya. Bahasa sekarang pencitraan. Pencitraan. Oleh karena itu, Al-Quran meluruskan sejarah itu. Tapi bukan Utsman bin Affan yang memvariasikan, kita hanya ngumpulkan tok gitu. Belakangan, kalau Utsman bin Affan itu berkaitan dengan mushaf Al-Quran. Mushaf itu karena Rasul menyampaikan dan para sahabat tidak semua memiliki keahlian dalam menuliskan Al-Quran, maka dikumpulkan kiroat-kiroat itu. Kamu bagaimana cara menuliskannya? Kamu bagaimana cara menuliskannya? Bagaimana? Kan dulu belum ada dikumpulkan, sambung-sambungkan, kemudian dibuat rumusan cara menulis yang tulisan wahyunya. Karena setiap orang
punya cara menuliskan masing-masing. Tapi yang tadi tamil tadi kurang. Enggak, Asli namanya. karena ada bacaannya kan, karena ada yang ada hafal. Udah ada itunya. Ya, maka kamu saya tahu Al-Quran menegaskan inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidun. Jadi itu jaminan Allahnya itu Pak. Jadi aku yang menurunkan Al-Quran dan aku sendiri kata Allah yang akan memproteksi kebenarannya. Itu Al-Quran. Maka nanti ada tantangan dalam Al-Quran. Kalau kamu tidak percaya kepada Al-Quran, fa'tu bi ayat. Datangkan semisal dengan ayat Al-Quran. Itu tantangan Al-Quran. Ini dibuktikan dan belakangan para ahli bahasa juga menemukan, salah satunya Profesor Quraisy-Shihab. Dalam Fatihah saja ada keseimbangan. Kenapa hurufnya sekian? Kenapa hurufnya sekian? Itu ada keseimbangan. Maka satu huruf pun yang hilang itu akan pasti ketahuan. Kita Quran aku mah cara meneliti dengan satu huruf hilang ya ketahuan. Karena ditentukan oleh cara bacaan, cara membaca. Kan bacaan itu ayat Quran itu bisa dihafal oleh ribuan orang. Karena ada asumsi bahwa Al-Quran itu karangan, Ya. karangan Muhammad. Nah, itu dibuktikan, diujikan dan terbukti itu adalah originalitas. Originalitas ini benar-benar wahyu. Teruji. Itu teruji. Teruji pola pengujiannya kemana itu? Pertama dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Yang kedua dari sisi numerik. Dari sisi Numerik Al-Quran. numerik jumlah, Ya. angka-angka. Yang ketiga dari sisi ketersambungan dan hubungan. Kalau bahasa itu link, munasabah antara ayat. Pakuat pakaitna. Allah terkaitnya. Tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang kontroversi, saling menjelaskan. Ya. Karena ayat yang satu dengan ayat yang lain, maka muncul istilah tafsirnya tafsir riwayat, tafsir bil riwayat. Jadi ayat dengan ayat itu terkoneksi dengan benar. Ya. Bahkan para ahli sejarah, para ahli penulis non Muslim yang memahami bahasa Al-Quran, siapa yang kita baca karyanya itu dari Jerman itu, Otto Pan. yang abad modern, Ya. penulis Jerman yang mengkaji Al-Quran. Siapa namanya yang terakhir itu? Dia tunjukkan kemujizatan Al-Quran. Dari sisi medis dia temukan kebenaran Al-Quran. Begitu. Nah, artinya gini. Dari sisi keilmiahan ini teruji. Ini menunjukkan dia berkesimpulan Quran ini adalah wahyu yang asli sampai hari ini. Nah itu dari sisi kemujizatan, keistimewaan Al-Quran. Nah itu berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran. Al-Quran kasih tahu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya lupa Qurannya ayat berapa, tapi kalimatnya itu. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan dan aku yang akan menjadi kebenaran Al-Quran itu. Aku akan memproteksi. Benar tidak? Para ahli mencoba melakukan riset terhadap dokumen-dokumen manuskrip yang pernah ada tentang keaslian kitab suci. Di mana keaslian itu? Diteliti, ada parameternya. Ya, kan gini. Kalau
ya. Mantan Menteri Agama Profesor Ali Mukti kalau nggak salah. Ali Mukti. Ya. Sebuah agama dinyatakan menjadi sebuah agama dan ada beberapa syaratnya. Satu, memiliki kitab suci. Jadi kalau kita mau mendirikan agama, pertama harus punya kitab suci. Mutlak. Nah, kitab suci ini harus diuji kebenarannya. Ada teorinya dan ada alat ukurnya yang dibuat oleh kita untuk menunjukkan bahwa itu kitab suci. Ya. Yang kedua, sebuah agama itu harus memiliki ritus, tempat tata cara ibadah, tata cara ritualnya. Kalau ada kemiripan, jangan niru ini, meniru jangan, itu gagal. Ini seperti Lia Eden. Jadi jangan sampai dia meniru cara ritusnya. Ini harus ini ritus keagamaannya. Yang ketiga, tidak merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu meninggikan. Harus meninggikan dan memuliakan. Kaitannya dengan agama yang lain. Nah, Seperti Buddha. kalau tidak memiliki parameter itu, maka boleh jadi Tapi bohong agamanya. agama Buddha kan jelas ada Weda. Ya artinya ada. Nah, kemudian nilai-nilainya. Yang kedua, ada pembawanya. Oh yang itu. Ada pembawanya. Ada utama. Ada nabinya. Dengan yang lain agama kita harus percaya atau Nah, bagi kita ada toleransi. Hormati keyakinannya. Islam mengakui itu. Hanya kalau kita menguji sebuah agama, maka harus jelas syarat-syarat parameternya. Karena harus diuji. Ini kan problemnya. dalam toleransi atau Jadi ketika seorang kenapa tidak menginduk ke Islam gitu, nggak mau kan semuanya awal kedua ini dari semua agama berasal dari Allah. Semuanya Islam, ada Muslim. beda yang Iya, awalnya begitu. jadi bisa. Nah, kemudian mereka menginterpretasi, itu kan lain cerita, bukan kewenangan kita menilai mereka, bukan kewenangan mereka. Yang harus kita ingatkan adalah mereka-mereka yang menyelewengkan paham yang agama yang kita yakini, itu yang memotori agama kita, itu yang harus kita bereskan. Mengaku Muslim tapi ngaco, nah itu tugas kita mah. Yang ekstrem. Kalau mereka berbeda agama dengan kita, kemudian dia melakukan ritual yang berbeda, no problem. Karena itu soal keyakinannya, nah. Karena setiap agama memiliki ritus-ritus tersendiri yang memang harus berbeda. Ya. Tapi kadang-kadang yang ekstrem itu baik atau buruk gitu ya. Dengan bergantung. Dari sudut pandang berbeda. ekstrem kan kembali ke Quran ke hadis. Nah, yang jadi masalah kan soal pemahaman. Ada orang yang begini, orang berteriak dengan keras, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia mudah mengkafirkan orang lain. Nah Itu kan persoalan. Itu dalam bahasa Ramadan kemarin ada kelompok imsakan tapi tidak imsakdi. Dia imsakdi tapi tidak imsakan. Apa artinya? Imsakan itu menahan diri untuk tidak makan, tidak minum. Imsakdi berpegang teguh kepada Allah. Ada orang yang berpegang teguh kepada Allah, mengaku dirinya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengkafirkan orang lain. Tidak puasa juga dia sebetulnya.
Karena puasa itu namanya al-imsak. Kata dasar amsaka itu biasa diikuti dengan bi dan an, imsakan dan imsak bi. Begitu teorinya, teori bahasanya. Jadi ada orang yang menahan diri tidak makan, tidak minum, tapi bukan berpegang teguh kepada ajaran Allah. Kenapa kamu tidak makan, tidak minum? Puasa. Puasa apa? Hayang langsing. Nah, itu bukan puasa. Jadi kenapa? Ya. Mari kita berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul dengan sebenar-benarnya. Tapi ada orang yang berbeda paham, kemudian kita mengkafirkannya. Dia berpegang teguh kepada Al-Quran, tapi tidak dia menahan diri untuk tidak mengkafirkan orang lain. Ini dalam bahasa puasa, dia itu orang yang imsakan tapi tidak imsabi. Ada yang imsabi tapi tidak imsakan. Begitu dalam bahasa. Ini kekeliruan kita. Nah, kembali lagi bahwa dalam ajaran takwa puasa itu kita ini, kenapa kita harus memiliki orientasi berbuat kebaikan. Karena hidup kita di dunia itu hanya setara dengan 1 jam saja. Jadi kalau kita tahu waktu kita di dunia ini hanya sebentar, maka tidak ada kesempatan sebetulnya untuk mengkhianati orang, untuk menyalahi orang, untuk membohongi orang. Makanya Imam Al-Bajjari itu mengasih tahu kepada kita, kenapa pemain bola tidak bawa HP ketika main bola? Waktunya sebentar. Dan dia harus sukses, tidak boleh lengah. Saya nyerang Jatuh gitu. Begitu juga hidup di dunia. Kalau kita tahu hidup kita hanya sebentar, hanya setara dengan 1 jam saja. Sementara di Quran surah An-Naba yang sering kita sampaikan, surah ke-78 ayat 18 itu, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, kita akan dibangkitkan di mahsyar bergolongan-golongan. Berapa lama kita di mahsyar? 40 tahun akhirat, yang seharinya sama dengan 1000 tahun. Dengan segala keluh kesahnya afwaja, patatuna afwaja, kita akan datang menemui Tuhan dengan bergolongan-golongan. Yang teori Ibnu Hajar Al-Asqalani kan menjelaskan, Rasul ketika ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apa makna ayat ini? Wahyu turun. Kata Rasul, Mu'adz, kamu kalau banyak HRS ya. Kemudian Rasul menjelaskan dengan menerawang melihat visi ke depannya. Rasul diperlihatkan oleh Allah, umat ini akan dibangkitkan bergolongan-golongan. Ada yang jadi monyet, ada yang jadi babi, ada yang jadi ini. Dengan segala keluh kesah. Sehingga Ibnu Qayyim menjelaskan, batu berasal dari Allah akan kembali kepada Allah, tetap jadi batu, Pak. Monyet, binatang, hewan, domba berasal dari Allah, kembali kepada Allah, tetap jadi domba kene. Apel datang dari Allah, balik deui ka Gusti Allah, apel kene. Jelema mah cantantu berasal datang jadi jelema, balik ka Gusti Allah jadi jelema. Ada yang jadi monyet, ada yang jadi babi, ada yang jadi ular, ada yang jadi segala macam sesuai dengan dan 2 kali otak dan pikirannya sama hati. Nah, berapa lama kita di masa? 40 tahun akhirat. Ada yang ngomong berapa tahun? 40 tahun akhirat. 40 tahun akhirat. Akhirat yang seharinya sama dengan ribuan tahun kalau dihitung. Kemudian kita mencari perlindungan, mencari syafaat. Siapa yang pertama dihubungi? Nabi Adam alaihissalam. Berapa lama perjalanan menuju Adam? 40 tahun akhirat. Kalau 1 jam akhirat saja berapa lama itu? 42 tahun. 1 jam. Ribuan tahun. Dari mana kita tahu diskusi? Menuju kiamat ribuan tahun di akhirat. Tapi ada disebutkan tahun 2000 itu tahun 2050. Itu suku Maya kan udah kiamat. Hancur. Jadi gini,
Dari mana hitungannya? Hadis qudsi dan surah Dari pemanasan Al-Hajj ayat 47 oleh hadis qudsi ayat itu menjelaskan saling menguatkan. Al-Hajj 47. 47. Kita di akhirat itu mencari Nabi Adam kan hadis qudsi ini sahih. Berapa lama perjalanan? 40 tahun akhirat. Kata Nabi Adam, nggak bisa menolong kalian. Saya pun masih punya masalah dengan kamu. Tolong temui cucuku sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Maka kita dari Nabi Adam pun bergerak mencari Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa lama? 40 tahun akhirat. Belum sampai Nabi Muhammad, berapa puluh tahun akhirat. Sementara kita punya bekal ibadah waktu hanya 1 jam Per hari. selama hidup kita. Selama Kan tadi 1000 jam tahun akhirat. 1 jam. 1 jam akhirat. Umur kita dikurangi tidur, dikurangi akhir balik, sisanya tinggal 42 tahun. Jadi kalau 42 normal tahun, sama dengan 1 jam. Kalau bukan karena rahmat Allah, makanya kenapa orang takwa itu cirinya kamu qabla dzalika muhsinin. Mereka mendapatkan tempat di surga dengan tapan dan air mata yang memancar. Dan kenapa demikian? Setiap perjalanan hidupnya di dunia diisi dengan kebaikan. Kenapa? Tahu benar waktunya sebentar di dunia ini. Maka Imam Al-Ghazali kasih ilustrasi. Coba kau lihat, kau perhatikan, pemain bola itu nggak pernah ada yang bawa HP. Kenapa? Waktunya sebentar di dunia ini. Sedetik pisan. Dan ketika istirahat, pergantian istirahat 15 menit, target dipakai dengan HP, dipakai untuk mendengar nasihat pelatihnya. Ya, 15 menit aja. 15 menit mendengar nasihatnya, mempreskan, merubah strategi. Artinya kita harus menambah ilmu di waktu-waktu yang luang itu. Untuk pemain bola teh, saya mendengar nasihat segala macam. Untuk apa? Merubah strategi. Ini perjalanan dunia semakin seperti ini. Kita pun harus berpacu dengan waktu. Jadi bisa menjadi nasihat main bola itu. Tapi kadang-kadang ada perasaan lama gitu. Nah, yang dikasih umur panjang itu namanya extra time, perpanjangan waktu. Ada bojo aya bojo rasanya teh lama, enak cepet kok. Bojo geus aya selama. Nah, itu soal hati. Soal suasana hati. Maka nanti aku akan kasih tahu orang yang dikasih nikmat oleh Allah, nikmat kubur itu seolah-olah baru tadi saya ditidurkan, kenapa sudah dibangunkan? Padahal hitungan dunia sudah ribuan tahun dia tidur di batu jam. Karena aku kasih tahu, kenapa ya Allah? Aku baru dibangunkan, kan baru saja aku tidur. Padahal dia tidur hitungan waktu sudah miliaran tahun. Saking nikmatnya sebentar. Coba kalau kita hati yang tidak enak, main bola saja dalam posisi kalah, itu teh Masa nyentang waktu. Tapi kalau kita dalam keadaan menang, sambil ya alhamdulillah, ini kan soal suasana hati kita. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Ini saja dulu lah. Ya, kenapa kita harus berbuat kebaikan. Waktu kita ini sangat sempurna. Itu yang Jerman itu nodel Pak namanya. Apa? Nodel yang Jerman itu nodel namanya. Gitu? Iya, Luar biasa. Tapi tahun 1800 segitu ya Pak. Iya. Udah ke Islam itu udah itu ya. Iya. Saya udah kasih tahu ilmuwan barat itu yang jujur. Dan semua ilmu sebenarnya jujur. Yang tidak jujur itu yang menyetak bukunya, yang menarasikan bukunya, itu yang tidak jujur. Pernah baca
penulis sejarah Jawa Barat banyak yang mengundurkan diri. Iya. Intinya apa? Para penulis sejarah Jawa Barat dari Unpad, Oh iya, sama apa kan kita suku tadi. banyak mengundurkan diri. Punto. Ada yang toko-toko Iya. Karena tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Oh, banyak variasi nah, kemang kahoyong. Seperti itulah sejarah. Di gonggong jangan tuh. Punto. Karena itu sejarah itu seringkali sesuai dengan keinginan. Contoh gini aja lah. Sejarah hidup Pakus ditulis oleh musuh Pakus, seperti apa isinya? Kumaha putu. Sejarah hidup kita ditulis oleh orang yang benci kepada kita. Wah, kacau ini. Bagaimana sejarah Islam ditulis oleh orang yang tidak suka dengan Islam? Itu lengkap ya. Ya tergantung sejarah. Maka dibelokkan. Patimura itu Muslim. Patimura Muslim. Bukan Kristen. Sisingamangaraja itu Muslim. Timur atau Muslim. Di sana kan Kristen. Ini aja yang paling sederhana, Pak. Kenapa tokoh wanita itu tidak Dewi Sartika? Kenapa tokoh pergerakan itu bukan Dewi Sartika? Pada Dewi Sartika. Lebih dulu Dewi Sartika. Dan Dewi Sartika itu jelas punya sekolah keutamaan istri Iya betul. sampai hari ini. Kenapa bukan Cut Nyadin? Supriyadi. Cut Nyadin, seorang tokoh perempuan di Indonesia. Kenapa bukan Cut Nyadin? Karena asli orang.